Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mendemonstrasikan video tentang edukasi untuk anak remaja. Kami dari program studi D3 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anggraini dengan NIM B22014. Saya Intan Sari Rahmadani dengan NIM B22012. Saya Putranto Utami dengan NIM B22016. Saya Febiana Muna Mairunisa dengan NIM B22011. Saya Tika Ramdiarta dengan NIM B22009. Saya Lovita Cahayatias dengan NIM B22013. Saya Nadia Safirnanda dengan NIM B22015. Saya Fareza Putri Nadila dengan NIM B22010. Aku ini ada sosialisasi tentang remajaan. Ada daripada main HP, ikut-ikut. Nah, yuk. Yaudah, yuk. Di sini apakah ada sesi kemampuan? Benar Bu, di sini kami sedang mengadakan sosialisasi. Apakah Ibu ingin mengikuti? Iya. Baik Bu, saya akan berangkat terlebih dahulu ya Bu. Silakan Ibu bisa masuk. Halo, selamat datang. Selamat pagi ya adik-adik dan ibu. Di sini perkenalkan nama saya Yuda Lutfi Anggraini. Di sini saya akan memberikan pendidikan atau konseling untuk anak-anak tubuh ini ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak tubuh ini, apakah kalian sudah tahu tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja? Belum. Di sini saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan saya untuk menjelaskan pendidikan kesehatan kepada masalah reproduksi anak remaja. Jadi kan sekarang ini remaja itu kan sudah mulai bebas. Jadi remaja sekarang itu sudah mengikuti era globalisasi. Jadi kan kehidupannya sudah lebih bebas dan sudah lebih luar mengikuti zaman ya. Apalagi sekarang zaman itu sudah tidak bisa terkendali. Jadi maksud saya di sini itu ingin memberikan edukasi dan bimbingan supaya kalian bisa menjaga reproduksi kalian masing-masing supaya tidak terjadi kesalahan atau kecelakaan di kemudian hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pada anak remaja. Yang pertama itu ada terlambat haid. Pasti terlambat haid itu normal ya kalau misalkan pada anak remaja terutama perempuan. Biasanya itu terlambat haid karena ada hormon yang berubah seperti progesteron dan estrogennya pasti berubah. Itu yang menyebabkan terlambat haid atau hormon-hormon lainnya. Yang kedua ada gangguan haid, contohnya itu seperti sakit perut yang sangat sakit atau haidnya darah yang menggumpal. Nah yang ketiga itu ada penyakit hilangnya selaput darah. Jadi robeknya selaput darah itu kerap tidak disadari kan oleh tubuh kita karena tidak menimbulkan rasa sakit atau pendarahan. Bahkan selaput darah itu juga bisa robek tanpa melakukan hubungan intim. Nah berikut jadi saya ingin memberikan contoh penyebab robeknya selaput darah yang bisa jadi dialami oleh para remaja, contohnya perempuan. Yang pertama itu penyebab robek selaput darah itu yang pertama ada cedera yang dialami. Kalau misalkan seorang wanita melakukan pekerjaan secara sangat berat, berarti sangat berat, bisa saja wanita tersebut mengalami cedera atau kecelakaan yang menyebabkan organ intim wanita terbentur dapat menyebabkan robeknya selaput darah. Jadi kondisi ini itu biasanya ditandai adanya bercak darah setelah organ intim terbentuk atau setelah terkena cedera tersebut. Yang kedua itu ada kegiatan bersepeda atau berkuda. Jadi kegiatan yang dilakukan secara berulang yang membuat organ intim tergesek dapat membuat selaput darah menjadi robek. Jadi kegiatan yang dimaksud adalah bersepeda atau berkuda. Yang ketiga itu ada penggunaan tampon saat menstruasi. Jadi sekarang itu sudah banyak banget cara
digunakan saat menstruasi, sudah bukan pembalut lagi. Sekarang sudah ada yang namanya tampon. Jadi tampon itu kan adalah alat yang digunakan untuk menampung darah menstruasi yang dimasukkan ke dalam vagina. Nah, meski terbilang cukup aman, penggunaan tampon dapat menyobek selaput darah jika penggunaannya terlalu dalam. Jadi tampon itu juga mempunyai resiko ya teman-teman. Kalau misalkan yang tidak biasa menggunakan tampon, pasti pertama kali itu bakalan sakit. Kalian bisa cek sendiri di YouTube atau Instagram untuk lebih tahu bentuk tampon itu seperti apa dan cara penggunaannya juga seperti apa. Tapi menurut saya itu tidak disarankan yang menggunakan tampon karena sangat berisiko tinggi untuk terjadi iritasi atau infeksi pada vagina kalian. Yang keempat itu ada penggunaan alat medis pada vagina. Melakukan pemeriksaan medis dengan memasukkan alat ke dalam vagina dapat menyebabkan suatu darah meski alat yang digunakan sangat kecil. Jadi selain alat medis yang digunakan dalam alat bantu seksual yang belum pernah melakukan hubungan intim bisa saja menjadi penyebab sobeknya suatu darah pada wanita. Yang kelima itu adalah peregangan yang terlalu kuat. Jadi ketika seseorang wanita melakukan peregangan terlalu kuat, hal tersebut menjadi salah satu penyebab sobeknya selaput darah pada wanita. Jadi kan selaput darah wanita itu berbeda-beda, ada yang tipis dan ada yang tebal. Kalau misalnya yang tipis itu mudah sobek ya, apalagi orangnya itu gampang bergerak dan sering melakukan hal-hal yang berat itu mudah sekali robek dan sangat beresiko tinggi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau sudah paham dengan penjelasan saya? Nah, saya akan menyebutkan lagi masalah yang lain. Jadi masalah yang selanjutnya saya akan sebutkan, contohnya itu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya kehamilan ini terjadi pada anak remaja yang biasanya itu berpacaran dengan tidak tahu batas. Nah, jadi mereka itu sangat tergoda untuk melakukan hal tersebut dan akhirnya itu terjadi kehamilan tidak diinginkan ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada tindakan aborsi. Jadi faktanya hingga saat ini di masyarakat kita masih terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan atau pengadilan. Jadi dengan motif pengangkatan anak seperti yang disebutkan atas, orang tua angkat langsung memelihara, merawat dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur atau cara yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia ini. Jadi untuk mengadopsi anak itu tuh udah ada undang-undangnya di Indonesia. Jadi tidak semena-mena untuk mengangkat seorang anak itu menjadi anak kita sendiri atau diadopsi. Jadi sekarang itu juga masih ilegal ya dalam melakukan adopsi anak. Yang selanjutnya itu ada tindakan adopsi. Tindakan adopsi itu sangat tidak dibolehkan ya teman-teman, karena itu yang pertama ada dosa, yang kedua itu tidak boleh karena sangat berpengaruh untuk kesehatan seorang wanita. Jadi tindakan adopsi itu biasanya dilakukan kalau misalkan seorang wanita sudah hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena itu sangat fatal sekali untuk kesehatan seorang wanita. Yang selanjutnya ada masalah seperti infeksi menular seksual atau IMS. Jadi ini penyakit infeksi menular atau IMS itu penyebabnya banyak ya. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur atau parasit. Nah, saya akan menyebutkan contoh-contoh penyakit menular seksual akibat bakteri. Jadi yang pertama itu ada penyakit sifilis. Jadi sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema calidium. Penyakit yang dikenal juga dengan sebutan raja singa. Ini menyebabkan luka di alat kelamin atau mulut. Nah, yang kedua itu ada gonore. Gonore akan dikenal dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Nah, yang terakhir itu ada Chlamydia, yaitu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, Chlamydia menyerang reka rahim, sedangkan pada pria itu menyerang saluran urin kencang penis. Nah, yang terakhir itu masalah pada saluran reproduksi remaja itu ada penyakit HIV atau AIDS. Pasti kalian sudah selalu mendengarkan ya penyakit HIV atau AIDS itu apa. Nah, jadi saya akan menjelaskan.
penyakit HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, yang kedua itu ada AIDS. AIDS adalah penyakit di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang berkurang. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan apa saja sih penyebab dari penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama itu faktor penyebab HIV dan AIDS itu disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum. Yang selanjutnya itu penyebabnya menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Dan yang terakhir adalah memakai narkoba. Nah, jadi jika seseorang sudah terkena infeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang bakalan beresiko terinfeksi HIV. Jadi ada faktor resiko HIV dan AIDS ya teman-teman. Jadi seperti itu ya adik-adik yang sudah saya jelaskan tentang masalah reproduksi pada anak remaja. Apakah masih ada yang tidak jelas atau ada yang ingin bertanya? Saya Ibu Om bertanya. Iya, atas nama siapa adik? Tatiana. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana cara mencegah HIV? Oh iya, baik. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari adik Febiana atas pertanyaannya itu pencegahan HIV. Jadi ada beberapa pencegahan penularan HIV, diantaranya itu yang pertama menghindari atau menjauhi seks bebas. Jadi seks bebas itu di usia remaja itu sudah sangat marak dan sangat bebas. Jadi anak di bawah umur itu rentan terhadap penyakit kelamin seperti herpes, HIV, dan AIDS tersebut. Jadi seks bebas itu terjadi pada kalangan remaja yang sudah mengglobal. Para ahli juga menganggap bahwa dorongan seks manusia adalah warisan biologis. Namun demikian, beberapa di antara remaja menyalahgunakan seks bebas tersebut. Nah, yang kedua itu penyebabnya. Yang kedua itu pencegahannya tidak mengkonsumsi narkoba. Tidak mengkonsumsi narkoba khususnya remaja suntik. Karena jika satu jarum dipakai secara bersamaan antara satu orang dan orang yang lainnya, bakalan terjadi infeksi. Jadi jarum tersebut itu dapat menularkan berbagai virus dan bakteri dari satu orang ke orang lainnya. Yang ketiga itu tidak membuat tato. Jadi jarum tato atau pisau cukur yang merupakan alat yang dapat terpapar secara langsung dengan darah orang yang terinfeksi HIV. Jika penggunaan alat tersebut dipakai bersamaan atau bergantian, maka akan menularkan virus tersebut. Nah, yang terakhir itu menjauhi penyimpangan seksual. Jadi pertambahan perilaku seperti LGBT di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan ya. Diikuti juga dengan peningkatan akses internet seperti pornografi dan narkoba. Jadi selain faktor biologis, pengaruh lingkungan terdekat terutama keluarga, teman-teman, bermain, kekerasan seks, paparan konten pornografi dan narkoba disinyalir kuat menjadi pemicu praktek LGBT. Jadi apalagi remaja itu memiliki sifat keingin-tahuan yang lebih tinggi akan sesuatu dan berani berbuat dan kurang pemikiran akibatnya. Jadi itu ada beberapa pencegahan dari penyakit HIV. Bagaimana adik Fabiana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Jadi di sini sudah saya akhiri ya untuk penyuluhan dari masalah reproduksi pada anak remaja yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau misalnya kurang jelas bisa menghubungi saya, nanti asisten saya akan memberikan nomor WA saya kepada kalian. Kalau misalkan kalian kurang jelas dan ingin bertanya, bisa WA saja ya teman-teman adik-adik. Nah, kalau lebih mohon maaf apabila suara saya kurang jelas atau penjelasan saya kurang jelas, mohon dimengerti adik-adik. Kalian juga bisa mencari informasi lebih lanjut di internet atau berbagai media lainnya yang membuat kalian bisa lebih paham lagi dengan masalah reproduksi pada remaja. Apalagi kan kalian juga remaja yang masih ingin bebas-bebasnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya sudah datang ke klinik kami. Waktu sebentar ya adik-adik, di sini kami akan membagikan brosur tentang apa yang kami
sosialisasikan tadi, kalian bisa membacanya di rumah ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sekian pertunjukan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.